Oke, standby. Yuk. Ya Pak Haji, gimana tanggapan Pak Haji terkait Pak Dodi yang melakukan konsultasi ke ke Komnas Anak Kapan terjadinya itu? tadi siang. Saya belum lihat dah. Belum lihat saya, tapi memang ada berita sampai ke saya, tapi saya belum sempat lihat. Saya kan sibuk banget tadi kan. Ya kalau tanggapan saya sih apa ya? Ya saya nggak ngerti apa yang dibawa ke sana, apa yang ditanyakan ke sana, apa yang diminta ke sana. Saya nggak paham. Jadi saya bingung menanggapinya sekarang nih. Sepertinya ngapain? Tadi sempat ditanyakan bahwa kedatangannya beliau konsultasi mengenai Gala yang dieksploitasi, anak kecil yang dieksploitasi, sama mungkin Pak Dodi yang susah untuk bertemu dengan Gala dalam 1 bulan terakhir. Jadi saya jelaskan di sini bahwa alhamdulillah anak agak besar Pak suaranya, maaf. Bahwa anak sehat-sehat saja, tidak ada eksploitasi. Semua yang saya lakukan di sini, semua yang dilakukan oleh istri saya itu kesenangan oleh si Gala. Tidak ada pertumbuhannya, perkembangannya. Boleh lihat hampir sekali 2 hari ditimbang ditimbang. Jadi semuanya itu perkembangan keceriaannya kalian bisa lihat. Kan kalian lihat waktu rumah kemarin kan, dia lari-lari main, dia sangat ceria, sangat senang banget hatinya. Jadi nggak adalah perlu disangsikan dalam persoalan itu. Di dalam permasalahan Pak Dodi ke sini, saya tidak pernah melarang dan tidak pernah menutup. Tetapi karena musim Covid, kalau beramai-ramai, ya saya larang. Tapi kalau Pak Dodi datang ke sini sama istrinya, welcome, no problem. Beramai-ramai itu beramai-ramai kan lagi Covid sekarang. Enggak, maksudnya dalam beramai-ramai itu siapa aja yang ya umpamanya datang sini 30 orang 20 orang kan terlalu ramai. Kalau dia datang 2 orang itu enggak ada. Nah, pintu saya terbuka, welcome. Tapi sejauh ini gimana sih, ada mungkin upaya Pak Dodi ke sini atau gimana? Ya. Sejauh ini ke Pak enggak tahu saya ada upaya yang ke sini, enggak tahu saya. Ini dia enggak sampai ke sini. Kalau dia sampai ke sini ya berarti ada upaya, kalau enggak ada ya gimana? Pak, apa benar Bapak melarang Pak Dodi untuk bertemu dengan Gala? Jangankan Pak Dodi. Kamu aja sebagai wartawan nggak pernah saya larang, Ciko. Nanya saya aja kayak orang itu aja, kamu nyelidik saya. Masa Pak Dodi saya larang cucunya ada di sini? Ya nggak mungkin lah dong. Nggak ada aja. Tapi Pak Faisal sendiri melihatnya seperti apa sih Pak Dodi sampai ibaratnya konsultasi ke Komnas Anak seperti itu? Kalau soal dia konsultasi ke Komnas HAM itu saya Komnas Anak ya. Saya nggak paham, soalnya saya nggak baca beritanya belum. Saya kan tadi tidur, capek saya tidur, jadi saya nggak dengar. Jadi dia pergi ke sana, tentu dia yang tahu apa maunya. Saya nggak paham apa maunya, apa yang dilaporkan ke sana. Rasanya saya nggak ada berbuat salah. Ya. Anak pertumbuhannya saya ya seperti ya lihatlah, kan kalian bisa lihat, nggak ada masalah. Tapi kalau komunikasi lewat handphone sebenarnya diblokir atau gimana sih Om? Handphone saya 24 jam, jangankan Pak Dodi, orang yang nggak kenal aja dari mana, dari luar negeri, kadang-kadang telepon saya masuk, tidak ada. Pernah saya HP saya ini diblokir. Tapi tidak ada upaya Pak Dodi misalnya yang menghubungi Pak Faisal untuk datang kemari atau seperti apa? Nah, kalau upaya dia tanya sama Enggak, dia. maksudnya dari pihak Faisal menerima mungkin telepon atau WhatsApp, beliau mau datang atau seperti apa? Sama saya sih, kan sejak dari awal saya bilang kan, kalau Pak Dodi mau sini welcome. Dia datang pamannya sama istrinya, silahkan duduk Pak Dodi. Tanya sama dia, setiap dia datang di sini, saya layani enggak? Saya layani. Karena dia besan saya. Terakhir kemari kapan? Terakhir ke sini kira-kira berapa? 7 harian kalau nggak salah. Ya, sebulan lebih deh. Sebulan setengah kali. 7 harian dulu ya? Ya. Asli itu enggak ada. Habis itu enggak ada. Pintu saya terbuka, enggak ada masalah. Tidak pernah nanyain soal Gala atau cucunya? Iya, ke saya ya. Dia sama dia tanya saya, ke saya enggak. Iya, ke Pak Saya enggak. Ya kalau nanya dia sama saya berarti ada kontak dia sama saya, kan enggak. Sejauh ini enggak ada kontak. Enggak ada. Tapi ketika pertemuan sebenarnya seperti apa sih? Pas ketemu di pengadilan, kan sempat ketemu juga. Ya kan saya udah bilang mah, saya ketemu di situ, saya tegur dia, enggak begitu menyahut dia. Saya tunjukkan tangan, dia nggak diangkat, jadi berarti udah dia nggak mau lagi, mungkin dia apa? Nggak tahu, nggak mau, istilahnya nggak mau berbesan lagi sama saya tadi. Juga bingung. Tapi Pak Faisal sudah berusaha menegur ya, menyapa. Bukan berusaha lagi, mudah saya lakukan. Pak Dodi bilang saya, dia nggak begitu menyahut. Dia gini aja, terus saya salam, dia nggak sambut tangan saya. Bukan saya berusaha, memang udah saya lakukan. Terus apa lagi? Sudah berapa kali untuk sapan Pak Dodi diabaikan? Sudah berapa Ya, kali? kan baru sekali itu saya ketemu sama dia. Di saat di dalam ruang mediasi itu. Nah itu, apa lagi? Mau apa lagi saya, mau bagaimana saya?
Hah? Mau bagaimana lagi saya? Mohon. Sakit hati nggak Pak? Pak Haji sakit hati nggak? Pak Haji nggak ada sakit hati. Pak Haji nggak boleh sakit hati. Seorang Pak Haji nggak boleh lagi sakit hati. Tadi ada orang bilang, Pak Haji sakit hati nggak? Saya bilang, iya. Jangan sakit hati. Oh iya, Pak Haji nggak boleh sakit hati. Jadi Pak Haji sekarang nggak boleh sakit hati. Oke? Ya, Nggak sakit mungkin hati. setelah ini Pak Haji masih berbesar hati untuk menghubungi Pak Dodi mungkin untuk minta keterangan kenapa Komnas Anak sampai ke Komnas Anak. Kalau saya menghubungi terlalu lebar rasanya. Kenapa? Karena pintu saya sudah terbuka. Saya nggak ada masalah kok. Ya, silakan. Datang. Bisa saya ngomong. Nah Pak Haji sekarang kan Pak Dodi sendiri kan udah bawa Komnas Anak nih. Kalau misalnya dari pihak sana membawa Komnas Anak ke rumah Pak Dodi, kira-kira akan ditanggapi Pak Dodi seperti apa Pak? Terbuka Kan tadi juga Pak, kah atau seperti apa? Pak Haris kan sempat bilang mau visit ke rumah. Saya kalau Pak Haris datang ke sini, saya sebenarnya sudah terima kasih banget saya. Tidak ada masalah. Artinya dia mau meninjau-ninjau, artinya mau mempelajari, tidak ada masalah. Malah saya mengucapkan terima kasih, ada pedulinya. Bagi saya kan perkembangan Gala yang penting, perkembangan cucu yang penting. Ya dia lihat Gala bagaimana perkembangannya. Kemudian dia beri saya masukan. Bagi saya sih oke-oke aja. Tapi kalau baik pertumbuhannya ya dia lihat aja. Alhamdulillah bagus katanya. Itu saya udah senang banget. Tapi kalau umpamanya kedatangan itu dimanfaatkan oleh pihak lain, nah saya memang tidak setuju. Artinya kenapa dibawa-bawa orang lain? Artinya antara saya dengan Pak Dodi, nggak usahlah bawa-bawa orang lain. Sebenarnya permasalahan Pak Dodi dengan Pak Haji sendiri bisa nggak sih diselesaikan kekeluargaan Secara baik-baik seperti gitu. itu? Bisa banget, nggak ada persoalan sebenarnya, permasalahan itu nggak ada. Apalah permasalahan kami? Yang kami perebutkan apa? Apa yang diperebutkan? Nggak ada permasalahan kok. Yang diperebutkan itu kan saya hanya meminta hak asuh. Dia hak perwalian. Dia pun juga bisa ngasuh. Kan bisa ke sini dia. Ini kan normal ke situ. Mau ngasuh di sini ya sini dia sehari 2 hari nggak ada masalah bagi saya. Apa mungkin Gala juga pengen tinggal di sana juga untuk menginap seminggu? Kalau anak kecil, kalau soal itu boleh ditanya sama sama perlindungan anak. Anak kecil itu memang secara merawatnya tidak seperti itu. Nah, jangankan seperti kalau dia nggak suka sama orang, kalau dia nggak suka dengan lingkungannya, itu perkembangan mentalnya dan fisiknya itu tidak bagus. Jadi dia itu memang harus berada dalam lingkungan yang nyaman, lingkungan orang-orang yang dia kenal. Nah, artinya aura itu memang aura yang sudah cocok bagi dia sejak dahulu. Kalau enggak, itu perkembangan mental akan, walaupun dia dipaksa nanti bisa juga dia tinggal di situ, tapi kalau menurut saya perkembangan mentalnya, fisiknya itu enggak bakal sempurna. Itu pikiran saya, karena saya rasanya udah cukup pengalaman, udah 4 saya didik anak. Alhamdulillah kalian sendiri kan menyaksikan sampai sejauh ini, ya alhamdulillah lah, baik-baik aja, nggak ada masalah. Saya tahu lah. Mungkin saat ini kondisi Gala sendiri seperti apa Pak Haji? Nah itu kan kondisi Gala, maka saya bilang kalau datang perlindungan anak tadi dia pakai, mudah-mudahan dia mengucapkan Pak Haji katanya, mudah-mudahan, karena sampai sekarang pertumbuhannya itu memang bagus. Jadi saya yakini akan jempol lah menurut saya sih. Tapi itu kan menurut saya, alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Artinya Pak Haji sendiri yakin ya Pak ya kalau tudingan-tudingan dari pihak sebelah sana, baik itu Pak Dodi yang bilang katanya keluarga Pak Dodi Sulit bertemu Gala. sulit, Mempersulit. Kan berarti yakin lah. ya kan kalian sendiri sudah menyaksikan dan sudah menanya saya. Ini bukan pertanyaan kalian pertama nih. Ya. Ini sudah berapa kali kalian nanya soal itu nih. Welcome. Nah, pintu terbuka. HP 24 jam. Apalagi? Kan tidak ada masalah kan? Kan bukan kalian sekali kan? Nah itu lagi diulang. Pusing, makanya saya tadi mau tidur saya tadi. Permasalahannya itu apa sih Pak? Nggak ada apa. Awal mulanya sampai akhirnya jadi Ramai Pak Haji seperti bilang ini. gencatan senjata. Datang angin berhembus dari kiri dan kanan. Awas pasti. Sebenarnya dulu waktu sebelum angin datang, tidak ada masalah. Pohon ini nggak pernah goyang. Begitu datang angin, goyang angin ini. Angin itu dari mana? Angin itu dari kiri ada, dari kanan ada, muka ada, depan ada, belakang ada. Akhirnya goyang-goyang. Tentu kalian. Akhirnya ini nggak tentu arahnya mau kemana. Itu sejak hari keberapa meninggal? Angin ini datangnya kira-kira yang sejak cuaca berubah. Kalau sempat cuaca nggak berubah, angin ini nggak kena angin, datang angin. Ini sempat berubah karena cuaca berubah, datanglah angin. Sebelum angin berubah, saya ulang lagi, sebelum cuaca berubah akan ada angin, dia tetap aja tenang. Begitu angin datang, kanan, depan, belakang. Berarti kalau menurut Pak Haji ada pihak-pihak lain yang sengaja atau Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu.
Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Itu aja lah jawaban saya. Tapi sebenarnya Pak Dodinya sendiri kalau di mata Pak Faisal seperti apa sih? Kalau di awal-awal dulu ya orang baik itu aja. Kalau di awal-awal dulu kalau orang baik, dia orang enggak juga banyak cerita sama saya, asisi aja sama dia dulu. Enggak ada masalah. Apa contohnya? Ya apa aja ya dulu waktu pertama di pernikahan kan bertemu. Memang saya ketemu sama dia belum beberapa kali ya. Ketemu saya sering baru di saat meninggal ini. Pernikahan dulu saya ketemu sama dia, ya saya nyambung aja, enggak ada masalah. Pas di pesta di Bali, nah, nyambung aja, saya bawa main, nyambung aja saya. Terus pas kejadian, pas awal saya telepon dia, ada datang Pak Dodi, tolong bantu saya segala macam, datang. Nah, terus pas putusan sidang, kan 9 bulan dulu, terus datang, ya itu. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya selalu WA, Pak Dodi begini kasus, begini permasalahan, gini. Oh iya Pak Haji, nggak ada masalah. Cuma sampai kemarin, sampai hari ke-7 atau hari keberapa ya, dia kan ketiga, dia ngikut aja, nggak ada masalah. Begitu cuaca berubah, datang angin, tiup, wow, itu aja permasalahannya. Kalau nggak, pada itu bagus, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau diselesaikan berdua aman lah ya. Aman lah, aduh. Jangan ada pihak lain ya. Itu betul. Nggak tahu, nanya lagi. Udah tahu nanya. Itu masalahnya. Tadi kan infonya hari Senin Pak Haji katanya mau visit sini dari Pak Arif. Komnas HAM. Kalau saya belum dihubungin, ya tentu dia akan mengontak saya sebelum datang, pasti dia ngontak. Kalau seperti Komnas anak ini kan pasti dia kontak saya. Sampai sekarang belum. Kita lihatlah perkembangan ke depan. Oke. Pak Haji, udah belum pertanyaan yang itu? Ya udah. Pak Haji nih katanya mau liburan akhir tahun Pak Haji. Biar refresh atau gimana? Tahu aja, saya sebenarnya wartawan nanya saya terus. Jadi pertanyaannya itu dulu. Jadi saya mau hilang nggak 2 hari 3 hari kan? Itu rencana saya sih. Mau kemana Pak Haji? Bocoran dong Pak Haji, mau kemana liburannya? Nah, ada paling coba kemana lah ya. Dalam konteks luar kota? Udah lama nggak coba naik pesawat, rencana saya mau coba naik pesawat. Ke Bali juga apa ya? Nggak tahu kemana, entah ke Padang, entah kemana, belum tahu. Ya. Rencana siapa aja yang diajak nih Pak Haji? Ya mudah-mudahan sih pada ikutlah semua, mudah-mudahan. Kalau belum tahu, tapi belum ada kepastian. Termasuk Dengar-dengar Gala. Fuji sendiri nih Ya, udah Gala. duluan ya Gala. Pak liburan. Hah? Fuji sendiri dengar-dengar udah duluan liburan. Ya. Ada rencana mau Nyusul. Fuji juga? Kemana? Ke mana? Bali. Bali. Enggak tahu, kita lihat perkembangannya ya. Oh gitu. Oh berarti Gala diajaknya? Kalau kan kita juga agar dia press juga dia kan. Dia press. Oh kondisinya sempat depres. Bukan, Oke. press maksudnya agar dia segar juga. Kan? Oke, fresh. Fresh, saya nggak ngerti dah, makanya bahasa anak muda sekarang saya kalau istilah press, segar kan. Oke, kapan berangkat rencana apa? Kapan berangkat? Ya kan kita harus sidang dulu nih tanggal 29. Oh. Tanggal 29 kita harus sidang loh. Jadi masih panjang kan, masih panjang. Berarti setelah pulang sidang kali ya? Saya rencana tahun baru mungkin. iya, Pak Haji. saya memang setelah sidang. Tapi nggak tahu anak-anak lagi musyawarah juga selesai. Tapi itu nggak perlu, jangan dibesar-besarkan semuanya. Jadi tahun baru di sana Pak Haji. Nah, itu kan. Nah, ya kalau pergi tanggal 30 ya tahun baru di situ. Kalau udah pulang malam gitu kan. Benar. Kan tanggal 29 sidang, tanggal 30 pergi dong. Nah, kalau pulang sore saya nggak jadi lah. Kalau pergi balikin tanggal 1, tahun baru dong. Apa rencana liburan untuk ketemu neneknya? Alah, jangan tanya lagi lain-lain. Ada lagi yang lain terus. Oke, persiapan untuk liburan apa aja nih Pak Di? Persiapannya saya lagi apa? Nah, iya. Apa ya? Ya persiapannya tetap fisik. Kan harus sehat, harus segar. Jangan sampai di sana nanti makan obat dulu. Saya tidur di hotel makan obat dulu kan nggak bagus juga. Jadi saya harus persiapkan fisik sekarang. Kemudian saya kasih wartawan pembicaraan seperti ini selesai hari ini kan bisa libur juga dia. Libur juga. Kenapa Pak Haji stres atau gimana nih? Enggak stres saya, enggak saya cuman saya segar banget saya sekarang mah. Enggak ada lagi masalah. Kenapa? Ya apa ya persoalan ini kalau saya renungkan atau saya bawakan kalau saya bukannya persoalan ini kalau tidak kita bawa enjoy ini akan memusingkan, akan membuat kita stres karena persoalan ini rumit ya. Kalau dibawa rumit bisa rumit gitu maksudnya. Jadi tapi kalau kita bawa enjoy bisa enjoy karena persoalan ini kecil tetapi kalau dibiarkan bisa besar. Nah, jadi makanya saya harus menanggapinya dengan biasa-biasa gitu. Harus begitu. Karena kalau enggak saya enggak bisa tidur malam. Kok sampai begini ya perjalanan anak saya. Nah, jadi nanti saya
mau tak mau air mata saya tuh jatuh, anak sudah meninggal, terus tinggal cucu, kok tumbuh masalah begini. Saya dalam keadaan bersedih juga saya. Nah, jadi saya ada orang yang mengajak tukar pikiran di atas rumah. Saya bilang udahlah Pak Haji, santai katanya. Ini sudah tidak bisa lagi udah terjadi. Ya sudah terima katanya. Kalau Pak Haji larut-larut juga di dalam itu memikirkan anak yang sudah pergi. Nah, adiknya masih ada 3 katanya kan. Nah, ini cucu juga ada 1. Sudahlah, enjoy lah, santai lah. Kalau mau bicara sama wartawan ya bicara aja lah yang apa adanya kan begitu. Nah, jadi makanya saya bilang saya udah santai aja lagi. Sempat mungkin depresi? Sempat saya depresi, saya drop. Saya Berapa hari? drop saya sebenarnya kalau kalian pikir kemarin ya, dan depresi dan drop, dan saya emosional saya tinggi banget kemarin. Kenapa? Sebab saya tidak memikir anak saya ini akan berumur pendek. Melihat istri saya menangis dan tumbuh masalah begini, kadang-kadang saya nggak terkendali kemarin, dan sekarang alhamdulillah saya udah terkendali. Karena istri saya selalu nangis mikirin ini. Dia tidak menyangka dia sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada Baby dan Panes, dan dia sudah dianggap anak dua-duanya. Nah, begitu cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia kadang-kadang kalau tinggal berdua saya sama dia nangis. Boleh dibilang dalam masa 2 minggu kemarin mungkin tiap pagi, tiap sore, nangis tengah malam. Dia kan suka sembahyang, dia suka main tahajud ya. Hampir tiap malam dia sembahyang tahajud ini istri saya, dan dia selalu nangis. Saya bangun, kadang-kadang saya tidur, kebangun dia sedang karena dia nangis lagi. Jadi saya emosional saya itu tinggi jadinya. Jadi ada seseorang yang saya minta pendapatnya, yang saya yakini, kemudian udahlah katanya, ini udah terjadi, kalian tuh harus sabar, harus tabah, harus enjoy, kalau perlu pergilah refreshing, sudahlah hidup jalan yang saya hidup itu katanya. Jadi makanya saya bilang ya saya udah enjoy ya sekarang. Okay. Mau apa lagi? Haji membawa Gala keluar kota tetap menginfokan nggak ke sana? Ke Pihak Pak Dodi. dia lah perkembangannya kan belum waktunya masih ada. Kita lihat perkembangan. Pak Haji tidak khawatir Pak Haji ketika liburan nanti bawa Gala dari pihak Pak Dodi ini itu lagi nanti? Ya kita kan demi kebaikan cucu kita bukan ya kita di rumah aja, dia nanti suntuk lah pikirannya anak ini. Ya tentu wawasnya nggak terbuka lah. Kita memberikan sesuatu yang rasanya bermanfaat bagi dia. Dan bukan untuk membawa kabur Gala. Bukan, jangan sama saya membawa kabur Gala. Oke. Gitu. Ada kan? Ya. Ada lagi? Udah selesai? Oke, terima kasih. Sip. Oke. Pak Haji. Gitu kan. Tas dulu Pak. Tas dulu Pak. Kan selamat berlibur Ada Pak tema Haji, baru, biar Pak Haji. refreshing. Haji. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.